Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa tatamil lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saya ingin cek dulu semangat dari teman-teman ya. Baiknya dibuka untuk layarnya ya, sebaiknya. Tapi kalau teman-teman mau memilih ya, ada tutup kamera karena masih sibuk, masih juga ada unsur yang lain, silakan gitu ya. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ajaib. Untuk apa kita di sini? Bersenang-senang. Bersenang-senang hati kita ya, karena senang itu nanti menuju kepada ketenangan itu sangat mudah. Nah teman-teman, kalau kita mau sadari pada waktu kita belajar ilmu magnet rezeki ini, kemudian kita akan rilis apa sih sebenarnya goal atau impian kita yang utama. Coba teman-teman sadari, kalau kita mau rangkum, kalau mau sadari impian terbesar kita dari seluruh rangkaian kegiatan kita. Bahkan ini Ustadz Mas ya, dulu saya ingat sekali pada waktu awal membriefing ada SHMR THMR ya, ini dibahas dari impian terbesar dari seluruh umat manusia, ibaratnya seperti itu. Kalau mau belajar, apalagi ini belajar spiritual ya, ilmu magnet rezeki, goal yang utamanya adalah dari seluruhnya itu adalah kebebasan, rasa bebas dari belenggu emosi, belenggu kedongkolan gitu ya, belenggu amarah bahkan sampai dendam, belenggu keinginan gitu ya, yang terselip ada di dalam diri yang kita tidak berasa sekali bahwa itu perisai. Belenggu keinginan, aku ingin cepat lunas gitu, tidak menikmati berarti ya di dalam keadaan saat itu, tidak menikmati kehidupan saat itu, tidak menikmati nafas, tidak menikmati makanan. Karena apa? Fokusnya pada kekurangan gitu kan, melekat ingin gitu. Setelah itu ada aku yang merasa gitu kan, belenggu-belenggu itu semua. Nah goalnya adalah kebebasan. Dari bebas itu nanti muncul tenang gitu kan ya, tenang, kemudian ada bahagia. Nah kebebasan itu adalah rasa bebas dari seluruh itu tadi yang saya sebutkan ya, karena bagian dari penderitaan. Pada waktu kita ada emosi sebenarnya kita menderita teman-teman. Ada di sana pancaran-pancaran yang memantul kembali tidak baik untuk diri kita. Maka Allah sediakan ada instrumen yang luar biasa, yaitu istighfar. Nah kadang istighfar kita itu kurang tepat karena kurang belajar. Istighfarnya malah menyalahkan keadaan. Astagfirullahaladzim, kok ada orang ya yang tega sama saya gitu kan, ngirimin gitu kan. Kalau ngirimin bakso enak gitu ya tapi ngirimin energi ndak baik menjadi tuduhan gitu. Ndak boleh teman-teman ya, bahwa pada waktu kita mungkin terpeleset jatuh ya, kemudian naik motor ya, kemudian tiba-tiba ya ada tumbukan, ada sesuatu hal ndak nyaman, kemudian mengatakan bahwa itu saya dikirimin oleh orang yang jahat sama saya. Jangan, bukan. Kalau seperti itu cari kambing hitam gitu kan, merasa paling ya sengsara, di situ muncul egonya. Jadi pada waktu ada sesuatu hal yang terjadi tidak nyaman, ya kita langsung untuk istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah saya yang salah. Salahnya apa? Nggak hati-hati kayak gitu kan. Ini pertama gitu kan ya, nggak hati-hati gitu. Untuk apa? Untuk nanti magnetnya agar bisa dekat lagi sama kita gitu kan. Terbebas dari penderitaan, terbebas dari melekatnya debu-debu atau asap-asap ya yang menempel ada di kuantum kita. Itu tadi ada ego, itu kan berarti ada asap ya yang menempel. Kemudian ada benci lagi, dia yang tidak baik sama saya gitu kan. Ada tetangganya lewat tidak menyapa gitu ya, itu aja udah kepikiran gitu kemana-mana gitu kan. Ya kalau tidak menyapa mungkin beliaunya masih sibuk gitu, kita menyapa dulu gitu kan. Setelah itu udah TSL, belum bisa bacain Al-Fatihah, kirimkan gitu kan. Nah ini adalah permainan-permainan dari perasaan yang sebenarnya mau menurunkan gitu kan ya, menurunkan dari kadar keajaiban kita karena turunnya frekuensi dari energi bahagia kita. Otomatis saldo dari ya rasa bahagia itu menjadi berkurang ya, bahkan terkuras banyak gitu kan. Nah
Maka setar pertama dari teman-teman mau ajaib itu adalah rasa bebas. Itu yang dicari di kehidupan kita ini sebenarnya. Jadi bukan kemudian yang utama adalah uang materi, bukan teman-teman, bukan. Tapi rasa bebas dari belenggu itu semua, lalu munculnya nanti cahaya ketenangan gitu. Ada rasa tenang, kemudian di sana mengalir kembali berujung ada bahagia, damai, ya. Kemudian juga ada rasa syukur di atas rata-rata. Nah, kenapa demikian? Coba teman-teman kalau mau diamati. Kita pernah ya atau sering mendengar ya berita bahwa oh ada artis A gitu ya, bahkan di luar negeri ataupun di dalam negeri gitu ya. Yang coba teman-teman bisa amati gitu ya. Udah bergelimang harta gitu ya. Tapi ternyata ya ini kan kebanyakan artis karena terkenal gitu ya. Mungkin ada yang enggak kalangan artis juga gitu ya. Pada waktu sudah bergelimang harta kan harusnya bahagia gitu ya. Tapi ternyata bagaimana teman-teman, maaf ya, naudzubillah min dzalik, mengakhiri jalan ya, mengakhiri jalan hidupnya iya dengan apa? Bundir gitu. Mengakhiri dengan ada bunuh diri itu tadi, mengakhiri hidupnya gitu. Karena apa? Nggak bisa terbebas itu dari belenggu-belenggu asap ya yang melekat pada dirinya gitu kan. Berarti bahagia itu bukan karena materi sebenarnya. Jadi materi bukan tujuan utama dari impian di kehidupan seseorang. Tetapi impian terbesar ya dari seseorang itu adalah rasa bebas, tenang, dan bahagia. Nah teman-teman yang masih ada amanah nih teman-teman ya, kemudian baru saja bergabung ya, ada di grup ya Privat RFF LOP TSN gitu ya, bahkan offline online gitu. Sebenarnya yang dicari dulu adalah rasa tenang, nyaman ya, ada di hati itu ya, ada di perasaan, karena itu yang seperti membuka pintu demi pintu nanti keajaiban. Nah, maka teman-teman semua, bagaimana cara untuk kita meraih ya, meraih dari rasa tenang itu? Karena rasa tenang itu nanti ya bonus berikutnya yaitu adalah kebahagiaan-kebahagiaan yang bersifat dari materi itu tadi, gitu kan ya. Kebahagiaan misalnya melihat ada keluarga yang semakin samara gitu ya, semakin harmonis, kemudian rezeki mudah mendekat gitu kan ya, rezeki finansial gitu kan, itu sebenarnya bonusnya teman-teman. Lalu ada sehat gitu kan. Nah, di dalam ketenangan yang kita raih itu Al-Quran juga mengatakan wahai jiwa-jiwa yang tenang gitu kan. Dan inilah gerbangnya teman-teman sadari. Maka sebenarnya pada waktu kita mau meraih keajaiban itu sebenarnya tidak jauh dari diri kita teman-teman, ada di dalam diri kita sendiri. Cuma terkadang kita masih belum juga ya mampu merasakannya atau ya melihatnya gitu ya dengan mata batin kita. Nah, di situasi bagaimana Bunda untuk kita bisa meraih ketenangan yang maksimal itu gitu ya, maka teman-teman usahakan ya untuk bisa ya maksimal berada di alpha state gitu ya, di posisi alpha gitu. Pikiran kita gelombangnya ada gelombang alpha dan menuju ke theta. Di sana ada ranah ketenangan yang maksimal. Maka dibekalilah ada wirid gitu ya, ada afirmasi. Untuk apa? Men-switching fokus pikiran kita sampai nanti masuk ke perasaan. Karena terulang dan terulang terjadi ada repetition gitu. Pada saat kita berzikir ya maka hati menjadi tenang. Hati di sini ada rasa. Lalu setelah itu impian berikutnya pada waktu teman-teman berada di titik alfa dan theta itu tiba-tiba saja akan berdatangan keajaibannya itu. Maka di titik alfa dan theta itu teman-teman usahakan pagi, siang, sore, malam tenangnya gitu. Jangan hanya pada saat terima uang saja gitu kan, pada saat ada keajaiban saja. Bukan, tantangan kita adalah pada saat ada tumbukan kita bisa tenang apa tidak, dinaikkan untuk levelnya. Wow keren dulu gitu kan, heboh dulu, wow keren gitu kan. Nah ini kan perlu skill ya, perlu dilatih skill ini teman-teman, perlu dilatih dan latihannya perlu diulang dan diulang. Maka belajar magnet rezeki tidak bisa sesingkat itu gitu kan, satu kali pertemuan langsung kemudian merasakan tenang. Proses teman-teman ya. Alhamdulillahnya metode-metode ada di RTMR ini percepatan luar biasa. Ya contoh Bunda Ari ya, Bunda Ariyanti ya, atau Bunda yang sering chat dengan saya ya, alhamdulillah hanya dengan 1,5 bulan gitu ya,
alhamdulillah sudah tenang gitu ya. Ini percepatan sekali teman-teman, karena dulu ya rata-rata itu ada 1 tahun gitu ya, karena kan memang untuk mencari jalan dulu ya. Bismillah, nanti bisa dengan beberapa kali ya, mungkin 2 kali 3 kali langsung tek ketemu gitu ya. Saya masih afirmasi nih, mudah-mudahan nanti Allah kabulkan dengan mudah. Nanti hanya 1 sentuhan saja langsung, wow Bunda aku tenang. Barangkali ya, Bismillah Allah ridhoi seperti itu. Karena saya pun di sini berlatih gitu ya. Alhamdulillah kemarin Bunda Sulis ya tiba-tiba saja ada pasiennya gitu. Mohon izinnya Bunda Sulis ada di sini ya. Mohon izinnya ya saya testimoni sedikit ya, karena Ya, ini ada Bun. boleh ya Bunda ya, saya cerita ya. Bunda. Boleh ya. Bunda. Karena ini memang menguji sebenarnya gitu. Karena saya sebenarnya belum pernah menangani bayi Bunda. Belum pernah. Tapi Bunda Sulis begitu percayanya dengan saya, karena sudah berkali-kali ya Bun pakai air doa gitu ya. Jadi yakin itu memang kunci pertama juga gitu ya. Bunda Susan ada bayi nggak mau nangis, nggak mau diem nih, nangis terus kejar gitu. Masya Allah, itu udah jam berapa ya? 6.20 menit ya, situasi luar biasa di situ, karena saya baru briefing karyawan saya yang masih juga maaf rewel gitu, belum soleh gitu Bunda ya. Saya masih briefing di situ ya, tantangannya kan. Akhirnya saya terima teleponnya Bunda Sulis. Oke Bunda tenang, Bunda tenang. Akhirnya buka ini ya, buka HP, buka ini telepon yang call gitu ya Bunda ya. Dan mana ayah bundanya gitu, Masya Allah ternyata pasangan muda gitu ya. Langsung tuh dari intuisi Arkanisa mengatakan, udah itu diajak ngomong tuh untuk ayah ibunya gitu kan. Setelah itu ternyata memang betul ya Bunda, ada sesuatu hal yang kemudian memancar dari perasaannya itu mengena ke bayi. Caranya sangat mudah gitu. Coba ayah ibunya salaman gitu ya, ibunya cium tangan suami, suami cium kening, pelukan. Nah setelah pelukan hanya beberapa menit, 5 menit aja gitu ya Bun, bayi langsung langsung diam. Nah kemarin saya ngunci Bunda Sulis, karena itu bisa yuas wisu durinasnya itu bisa masuk lagi ke ibunya, terutama karena ibu itu perasaannya goyang sekali gitu kan, udah keluar air mata gitu kan. Nah suami sih tenang, tapi kan tenangnya ini kan membara bisa jadi kan. Akhirnya saya kunci gitu kan, saya kunci, coba emasnya mana, emasnya nama siapa, mbak ini nama siapa gitu kan, saya tanyain semua. Kemudian saya berikan ada nasihat-nasihat pernikahan gitu, nasihat-nasihat rumah tangga, agar apa, setidaknya lebih lama Bunda, tenangnya lebih lama gitu kan. Nah mudah-mudahan dengan nasihat yang sekitaran 15 menit ya Bunda ya, itu nanti sampai ke rumah tersambung. Nah kemudian saya kunci lagi, Mas Mbak, kalau misalnya di rumah masih ada sesuatu hal yang tidak nyaman lagi, telepon saya tidak apa-apa gitu. Jadi nanti biar ada rasa nyaman, kemudian itu tadi asapnya gitu ya, biar ada pergi gitu loh, tidak ada di situ. Karena dengan tenangnya si ibu gitu ya, kemudian dengan ada ketegaran si bapak juga, wah saya nanti ada yang membela nih gitu kan, kalau istri saya kayak gini kayak gitu. Nah istri juga iya nih, alhamdulillah nih saya ada yang mengerti gitu kan, pada saat mungkin suami saya masih belum juga ada rasa itu untuk saya gitu kan. Nah saya ciptakan kenyamanan seperti itu, ketenangan, dan ternyata sudah pelukan gitu ya, dan kemudian selesai gitu ya, karena saya ada pekerjaan yang lain. 15 menit saja ya Bunda, alhamdulillah Bunda. Setelah itu Bunda Sulis ngabarin, Bunda bayinya udah diem, udah pulang. Alhamdulillah gitu. Refleks aja itu ayah ibunya gitu. Karena apapun ya teman-teman ya, dan Bunda Sulis, apapun nih yang hadir di depan kita, itu sebenarnya hanya pantulan dari pancaran rasa kita. Ingat ya teman-teman, di rasa itu ada medan magnet yang kuat. Medan magnet dari 2 posisi ya, dari yang positif atau maaf yang tidak positif, negatif gitu kan. Nah di sini munculnya adalah anak rewel gitu kan, berarti ini kan tidak positif nih. Apa tuh yang terpancar dari ayah dan ibunya, maka diturunkanlah itu ya nyalanya gitu ya, nyalanya dari frekuensi yang tidak baik itu. Mungkin ada amarah, kekesalan, kedongkolan gitu ya, kita padamkan dulu. Nah setelah padam, naik tuh ya kan, turun tuh overthinkingnya kan ya. Setelah padam apinya kan turun apinya ya, makin dingin, makin ini ya, makin sejuk gitu kan. Nah naik apa nih, naik ketenangannya, pancarannya kemudian positif, mengenaklah ke bayi. Seperti itu yang saya lihat, Masya Allah. Akhirnya bayinya tiba-tiba diam. Bismillah, bayinya sehat ya Bunda Sulis ya. Dan seterusnya, Bismillah orang tuanya nanti bisa
bisa mendapatkan pembelajaran walaupun hanya 15 menit kemarin. Nah, kunci dari ricuhnya, amin ya. Dari ricuhnya pikiran kita. Bunda gimana nih agar dalam kondisi yang state alpha ya menuju ke theta, kan berarti di situ tenang. Kuncinya adalah kita untuk bisa menyadari keberadaan kita di sini. Kemarin ayah ibunya itu juga tak sadarkan, gitu kan? Tak sadarkan dengan ada jurus-jurus magnet rezeki di situ, merawat terumbu karang, hening dulu, gitu kan? Kemudian cium tangan. Ini kan untuk menyadari kehadiran dia dan kehadiran keluarganya, gitu kan? Untuk saling memuliakan. Kita sadari itu ya. Kemudian teman-teman setelah menyadari itu lalu hening. Nah, di sini hening untuk akbar kita ya setiap pekannya. Kan di terapi syukur kita hening bareng nih, akbar gitu ya. Hening nanti teman-teman ada di rumah disambung tuh di setiap sholat-sholat teman-teman. Di setiap mau tidur, bangun tidur teman-teman tuh hening tuh di situ. Nyapa diri ya, yang sejatinya teman-teman menyapa Allah tuh di situ. Terima kasih ya Allah atas nafas ini. Kan menyapa Allah itu sebenarnya. Coba teman-teman praktekkan lagi gitu. Di setiap tarikan nafas, Masya Allah, isinya terima kasih, isinya Alhamdulillah. Tentu akhirnya yang memancar adalah frekuensi bahagia di atas rata-rata, mantul kembali keajaiban ke teman-teman. Seperti itu teman-teman, kuncinya sesimpel itu. Cuma pada saat prakteknya gitu ya, godaan-godaan berdatangan gitu ya, tiba-tiba anak buat kesel gitu kan, tiba-tiba tidak tertahan, tiba-tiba pasangan seperti apa, karyawan seperti apa, dan di situ ya energi diri kita sendirilah sebenarnya yang menguji gitu ya, yang ada detoknya gitu apabila kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Lalu pada waktu ada tumbukan, ya sudah, saya yang salah gitu. Pada saat saya radang mungkin ya ada batuk, ya udah saya yang salah gitu kan. Ya saya tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan orang yang mungkin batuk di sekitaran saya gitu kan. Ataupun saya kemarin ada sesuatu hal di kaki saya pun ya saya yang salah, tidak hati-hati gitu kan. Dan bismillah, yakin teman-teman saat ada tumbukan itu terjadi, wah 100 juta nih mau ngalir ke tanganku gitu kan. Wah ini pintu keajaiban nih mau dekat sekali, udah datang nih, udah tinggal klik kayak gitu kan. Kita manipulasi pikiran kita agar apa? Agar posisinya bahagia. Nah itu kurang lebihnya rangkuman opening ya teman-teman ya, sebelum kita nanti akan belajar ya bagaimana kita bisa berada di penghujung kerinduan ya, pada saat jiwa kita itu ditandai dengan penuh keindahan. Nah, indah ini di sini ya, bismillah. Nanti Bunda Pita akan menjelaskan penghujung kerinduan jiwa yang indah itu seperti apa. Bismillah, dilapisi dengan ada rasa bebas, tenang dan bahagia karena di situ frekuensi rezeki teman-teman. Teman-teman kalau pengen uangnya banyak jaga di frekuensi itu, karena nanti kristalisasi dan pemadatannya itu bisa berupa uang. Bismillah ya, berupa bahagianya keluarga, berupa kesehatan gitu ya, berupa ada awet muda gitu ya, kemudian juga berupa ada bismillah ya panjang usia juga ya, pengetahuan semakin bertambah. Nah inilah progres dari peningkatan ya kedewasaan dari spiritual kita, dan juga sampai ke fisik kita pun Allah jaga, karena kita pun ya mau menjaga diri kita dan agamanya Allah ini untuk kita perjalankan ya teman-teman. Oke, demikian ya untuk opening saya teman-teman. Kita tak sabar ya untuk mendengarkan bagaimana penjelasan ya dari Bunda Pita, bagaimana rasa penghujung kerinduan jiwa yang indah ini. Siapkan alat tulisnya dari sahabat semua, kemudian nanti untuk disimak, dicatat ya, karena pada saat kita langsung seperti ini berarti energinya fresh ya, dibanding pada saat kita menyimak di YouTube. Nah pada saat menyimak di YouTube saya merasakan sekali, tiba-tiba saja ada karyawan yang menghalangi gitu ya, ataupun menarik saya untuk selesai aja tuh dari YouTube. Kadang seperti itu, ini masih saya nyimak materi saya sendiri misalnya kayak gitu, atau menyimak Bunda Pita yang pada waktu memateri gitu, tapi tiba-tiba saja ada Bunda minta ini untuk belanja, Bunda mau beli bensin, Bunda bermacam-macam gitu kan, apalagi juga ada tamu dan lain-lain. Nah mungkin teman-teman seperti itu, maka sebaiknya lah ya kita di sini semuanya untuk bisa siap dan kemudian menyimak
ya materi sebelum kita masuk ke gua keajaiban terapi syukur ya. Bismillah teman-teman, sambut ya dengan tepuk tangan yang gemuruh. Kali ini materi yang luar biasa teman-teman akan disampaikan oleh Bunda Pita Nareswari yang powerful. Tepuk tangannya, silakan Bunda Pita. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Dahsyat benar Bunda pengalamannya dari Bunda Sulis dan juga Bunda Susan ya. Iya, alhamdulillah Bunda Sulis ya. Alhamdulillah ya, bisa jadi pengajaran buat Iya, teman-teman betul. pada malam hari ini. Kita ambil insight-nya ya teman-teman, dan kita belajar ya dari pengalamannya Bunda Sulis dan apa yang disampaikan oleh Bunda Susan tadi. Sumber utama yang kita cari-cari selama ini adalah freedom dulu, kebebasan. Iya, kalau kita udah bebas, insya Allah ya, membebaskan diri, bukan kebebasan yang artinya kabur, itu bukan ya. Tapi bebas dari rasa dari hal-hal yang kurang positif seperti amarah, dengki, dongkol, ya, cemas, mudah panik dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa terus belajar dan belajar untuk menjadi freedom ya, freedom jiwa yang bebas, yaitu spiritual Amin. freedom. Nah, teman-teman semuanya yang berbahagia, sambutlah salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Yay. Apa itu magnet rezeki? Satu sama terus. Untuk apa kita malam hari ini ada di sini teman-teman? Bersenang-senang. Semuanya senang nggak malam hari ini? Sudah bahagia semua? Bahagia. Saya bahagia. Sangat Ya teman-teman, ya teman-teman semuanya, untuk apa ilmu magnet rezeki kita pelajari? Dipraktekkan. Siap praktek malam hari ini teman-teman? Siap. Ya, yakin bisa ajaib semuanya? Yakin. Yakin bisa. Allah Akbar. Ya. Alhamdulillah. Beri tepuk tangan buat diri kita sendiri dong. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalaman ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sahabat TSSN, saya doakan yang hadir di Zoom malam hari ini senantiasa sehat, badan bugar prima luar biasa, beserta dengan seluruh keluarganya. Amin. Anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Pasangannya menjadi pasangan yang taat dan setia. Amin. Rezeki 5 miliar 1 bulan, banjir orderan. Amin. Semuanya punya aset minimal 10.000 dinar. Amin. Bisa haji dan menghajikan, umrah dan mengumrahkan. Sahabatnya ada di mana-mana. Amin. Rezekinya mengalir selalu, nggak habis-habis kayak air zam-zam. Amin. Insya Allah kita semuanya wafat husnul hatimah, mendapat syafaat dari Rasulullah, ditempatkan di surga Firdaus bareng dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sudah bahagia semua teman-teman malam hari ini? Saya bahagia. Saya bahagia ya. Yang yakin doang kalau bahagianya. Tadi kan kata Bunda Susan, kalau kita yakin ya insya Allah energinya itu ada di atas rata-rata ya. Semuanya iya betul di atas rata-rata ya kan. Ya insya Allah malam hari ini ya kita simak dengan mindfulness teman-teman. Siapkan catatannya ya, kurang lebih apa yang disampaikan, intisari yang sudah disampaikan Bunda Susan di awal ini ya. Bunda Susan itu selalu tepat prediksinya ya. Dalam artian ya, kalau kita sering mengasah, belajar, berlatih, teman-teman itu akan punya yang namanya intuisi. Nah, intuisi itu bukan sekedar feeling ya. Kadang kalau feeling itu kan rasa. Ya, feeling kadang is not good. Kadang-kadang rasa kita nggak baik-baik aja. Tetapi kalau intuisi itu biasanya perasaan yang akan membawa kita pada suatu kejadian, dan itu kejadian itu tepat gitu teman-teman. Kalau bahasa Arabnya, cara mudahnya adalah furqan, atau furqan itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah pembeda. Nah, orang-orang yang senantiasa berlatih, orang-orang yang senantiasa belajar, ketika mendapatkan insting, ya insting tahu ya teman-teman, insting itu kayak semacam kok kayak
gimana ya, ini semacam kejadian yang akan saya hadapi ini kayak bagus nggak, nah, nggak nyaman gitu, ini nggak enak nih feeling saya nih, jangan-jangan ada kejadian apa nih, kalau kenapa batin saya rasanya kurang nyaman sekali gitu kan. Nah ini namanya insting, naluri gitu ya, naluri kita mengatakan bahwa akan ada suatu kejadian atau tumbukan yang akan kamu hadapi sesaat lagi gitu. Nah ketika kita menghadapi itu punya insting gitu, lalu intuisi kita akan bekerja. Intuisi kita akan bekerja. Itu apa ya, kejadiannya seperti apa ya? Nah, tiba-tiba datanglah persoalan. Nah, ketika datang persoalan, ya, ujuk-ujuk datang persoalan, berarti saat itu apa yang harus kita lakukan? Orang-orang yang memiliki furqan, orang-orang yang memiliki pembeda, orang-orang yang memiliki intuisi, dia akan bertindak sesuai dengan intuisinya itu, gitu. Dalam artian tadi Bunda Susan sudah menyampaikan intuisi saya yang pertama harus saya lakukan apa nih? Saya harus bebas. Bebas apa? Dari rasa marah, dari ancaman yang membuat kita akan merasa marah gitu. Ya, ancaman itu di depan kita ada orang yang nyolot nih gitu. Membuat kita kurang nyaman. Lalu apa yang harus saya lakukan? Kalau saya bertindak di luar insting, di luar intuisi gitu, saya mengikuti feeling, perasaan saya pada saat itu, pasti saya akan meladeni orang itu sesuai dengan apa kata rasa saya. Misalnya nih, kita dikata-katain orang nih. Nah, tadi ada insiden ya. Tadi Bunda Sulis itu ada sebuah paradok afkain di bungkus permen yang diterima adalah pasangan muda suami istri yang kurang selaras. Ya, dia membuat suasana energi vibrasi di rumahnya menjadi tidak selaras. Dalam artian itu menular kepada si bayi. Nah, Bunda Sulis ini adalah orang yang dekat dengan pasangan tersebut ya, umpamanya seperti itu. Nah, ketika itu terjadi pada orang yang kita melihat mungkin itu keluarga kita, pasangan itu adalah keluarga kita, maka apa yang harus kita lakukan? Bunda Sulis intuisinya bekerja, instingnya mengatakan saya harus menghubungi Bunda Susan, bisa nggak ya ini Bunda Susan? Ya benar nggak Bunda? Nah, saat instingnya itu bekerja, ya kan? Bunda Sulis telepon Bunda Susan karena saya merasa intuisi saya, gitu kan, antena saya terhubung dengan Bunda Susan, beliau punya solusi. Nah, Bunda Sulis memancarkan proyeksi. Nah, Bunda Susan adalah solusi. Bunda Susan adalah solusi. Terus dipancarkan seperti itu. Gitu. Ketika Bunda Sulis memancarkan Bunda Susan adalah solusi, ditangkap di semesta, langsung antenanya nyambung ke Bunda Susan, deret, dikirimlah sinyal dari Allah ke Bunda Susan. Gitu. Seperti itu mekanisme cara kerjanya LOV ya. Nah, ketika itu ditangkap sama Bunda Susan, ini sinyal ketidaknyamanan, saya harus ambil tindakan ya. Ini adalah darurat. Bunda Susan bilang seperti itu. Sama seperti kisahnya Pak Nas saat dia berjumpa dengan seorang ibu yang akan bunuh diri gara-gara anaknya ditabrak sama suaminya sendiri. Nah, teman-teman yang pernah ikut THMR pasti pernah mendengarkan kisah ini ya, asal usul Garputala. Pak Nas menceritakan asal usul Garputala, seorang ibu yang mau bunuh diri gara-gara anaknya ditabrak sama suaminya sendiri. Ya, si bapak bunuh anaknya gitu kan, secara tidak sengaja gitu kan. Hancur perasaan istrinya, kenapa kok suami saya tega membunuh anaknya sendiri, kan seperti itu. Nah, ketika intuisi kita bekerja, ya intuisi kita bekerja, saya harus cari solusi. Nah, kita punya pembeda di sana. Nah, ketika orang-orang magnet rezeki itu punya intuisi, intuisi itu akan bisa bekerja manakala teman-teman mau berlatih secara live langsung gitu. Seperti tadi yang Bunda Susan sampaikan. Intuisi tidak akan bekerja kalau kita tidak rutin berlatih. Ya, tidak belajar gitu, maksudnya mengetahui ini seperti apa, masih meraba-raba dan akhirnya bingung sendiri. Bayangkan saat teman-teman belum kenal kami Bunda Arta, belum kenal magnet rezeki, bingungnya kayak apa? Ya enggak? Nah, ketika teman-teman sudah kenal ya, 1,5 bulan saya merasakan ketenangan. Nah, Bunda Susan mau merumuskan lagi nih, mungkin 1 kali pertemuan bisa tenang, mungkinkah? Mungkin aja kalau Allah berkehendak, dan dari kesungguhan dari teman-teman sendiri pasti bisa mendapatkan ketenangan itu. Nah, berkaitan dengan apa yang sudah kita sampaikan, apa yang sudah Bunda Susan sampaikan, kejadian-kejadian yang
hadir di hadapan kita pada pekan hari ini. Itu artinya teman-teman merindukan ya, sebuah penghujung yang indah sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Benar nggak? Nah, itu ada kerinduan di sana. Ya, saya izin untuk share screen-nya teman-teman semuanya. Nah, teman-teman sekarang lagi heboh apa teman-teman? Piala Dunia ya, disukai bapak-bapak dan juga beberapa penggemar sepak bola ya. Saya menggemari melihat reviewnya saja karena permainan sepak bola adalah sebuah game yang indah yang bisa kita ambil insight-nya di sana mengenai apa kerja sama tim, ya, kolaborasi tim, dan bagaimana seorang pemain bola itu harus bisa mencetak gol supaya bisa menang. Nah, seperti inilah diri kita, teman-teman. Kita harus bisa bekerja sama ya. Allah itu menghendaki setiap manusia. Kenapa Islam dinamakan dengan agama rahmatan lil alamin, agama yang memberikan rahmat kepada seluruh semesta gitu kan. Nah, karena Islam ini bekerja sama, tidak bisa Islam itu bekerja sendiri. Nah, kenapa kita butuh kerja sama? Karena kita butuh energi yang besar. Energi yang besar itu kita gunakan untuk apa? Mencapai keajaiban, gol-gol yang ingin kita dapatkan. Ya, ibarat seorang pemain bola yang menendang bola ke dalam gawang, dan gol itulah yang harus kita bisa cetak ya untuk menendang, memasukkan ya keajaiban-keajaiban di dalam hidup kita. Ya, saya ingin sedikit membahas tentang seorang legenda sepak bola yang terkenal dan teman-teman juga pasti tahu orangnya siapa. Adalah Cristiano Ronaldo ya. Dia ini anak yatim sih, tapi anak yatimnya nggak terlalu yatim, terlalu kecil juga sih gitu. Tapi dia hidup dengan masa kecil yang penuh kekurangan, belum berkecukupan gitu ya. Dia hidup di tepi kota yang dimana, dan menurut pengakuan dia sendiri, dia itu sering kelaparan gitu ya, sering kelaparan, dan dia selalu berhenti di sebuah rumah makan yang menyajikan burger, yang setiap malam dia ada di sana dengan saudara-saudaranya untuk sedikit meminta belas kasihan. Adakah makanan-makanan sisa dari pelayan-pelayan? Dia berdiri di depan, di belakang pintu dapur untuk meminta makanan. Ya, saat itu dia punya impian, cita-cita untuk menjadi seorang pemain bola itu dari kecil gitu. Dan ayahnya sendiri seorang pelatih sepak bola, tapi nggak terkenal sama sekali gitu. Tapi dia tetap punya tekad yang kuat untuk bisa menjadi seorang pemain sepak bola. Nah, dari kecil dia berlatih di lapangan yang biasa-biasa aja. Ketika pulang berlatih, dia kelaparan. Nah, ketika kelaparan, dia berhenti di sebuah rumah makan untuk mencari sisa-sisa makanan yang akan dibuang pelayan. Tapi ada satu pelayan yang membuat dia ya merasa terharu karena dia tidak memberikan makanan sisa, tapi memberikan makanan utuh yang baru ya. Bahkan dia merelakan bayarannya setiap hari dipotong demi untuk memberi makan Ronaldo kecil gitu. Nah, Ronaldo ini terus menghabiskan masa kecilnya dengan ketidakmudahan sampai tahun 2005 ayahnya wafat karena kecanduan alkohol. Nah, Ronaldo muda ini bukan siapa-siapa, tapi kegigihan dan proses yang ia lakukan itu luar biasa. Ya, dia itu melakukan latihan fisik 3 kali lipat lebih berat dari teman-temannya sampai dia diterima di sebuah klub biasa-biasa aja. Kemudian karena dia terus melatih skillnya, dia terus berlatih dan terus berlatih, akhirnya dia mendapatkan keajaiban masuk ke klub sepak bola ternama gitu. Nah, karena kegigihan yang prosesnya yang luar biasa ini, ya, si Dodo itu ya, Bang Ronaldo itu tidak pernah bermanja-manja sama keluarganya, dan dia terus berusaha berjuang menghidupi keluarganya. Jiwanya terus melakukan pencarian, teman-teman, sampai akhirnya ya kita tahu belakangan bahwa Ronaldo ini sudah menjadi mu'alaf. Alhamdulillah, sejak bermain di klub Al Nassr ya, Al Nassr di Liga Sepak Bola Arab ya, dia menjadi seorang mu'alaf. Bahkan kemarin di laga per 16 besar di Piala Dunia itu si Ronaldo itu sempat mencetak gol untuk negaranya Portugal gitu dengan mengucapkan bismillah gitu. Tapi sayangnya dia tidak berhasil melaju ke babak semifinal, tapi dia tetap menjadi seorang legenda. Nah, ketika
ketika si Ronaldo ini terus melakukan pencarian, dia merasa ada ruang hampa. Banyak orang-orang di sekelilingnya yang menyayanginya, tapi kenapa hati saya tetap hampa gitu kan? Begitu juga jiwa kita. Jiwa kita saat ini masih ada dalam perjalanan, teman-teman. Mungkin teman-teman mendapatkan keajaiban, tapi ada juga orang yang merasa ketika sudah mendapatkan rezeki, keajaiban, kok jiwanya masih kosong gitu. Karena apa, teman-teman? Ada ruang hampa itu yang tidak terisi. Gitu. Sama seperti Ronaldo. Ya, kita ini senantiasa berpikir dari mana asal, gitu kan. Kemudian Ronaldo ini memikirkan ayahnya yang sudah nggak ada, gitu, gimana masa depannya, gitu kan. Nah, ini yang dimaksud ini adalah dekapan orang tua di dunia ini, gitu kan. Meskipun Ronaldo digantikan oleh kasih sayang orang yang begitu banyak menyayanginya, tapi jiwanya terus mencari-cari karena masih ada kerinduan akan sesuatu yang dekapannya itu belum saya dapatkan, meskipun banyak orang-orang yang menyayangi. Apapun keadaannya, bagaimana responnya sahabat? Oh, keren. Oh, keren Bunda Ani ya. Masya Allah. Ya, Bunda Pita masih terpental ya sebentar. Nah, udah masuk lagi Bunda Pita. Mana Bunda Pita? Alhamdulillah. Oke. Sambil menunggu Bunda Pita yang masih bersiap kembali atau ganti laptop ya kemarin. Dari judul materi kita pada malam hari ini yaitu menuju sebuah keindahan dari ketenangan sejatinya ya. Karena di situ nanti pintu keajaiban itu mudah datang. Nah, teman-teman yang masih ada PR ya di lapisan perisai di dalam diri ada 3 lapisan. Ya berarti ada di wilayah perisai pertama emosi. Lalu yang kedua keinginan, terselinap ya, ada di dalam gitu. Kalau dulu saya keinginannya itu saya ingin disayang, gitu. Ingin banget disayang gitu ya. Ternyata minta disayang oleh manusia itu membuat polusi. Akhirnya saya mencari sayang itu dari siapa? Yang mempunyai manusia, yaitu dengan jalan saya 3A gitu. Saya melakukan 3A. Nah, daripada kita minta disayang sama manusia yang tidak dapat karena ternyata pancaran ya dari tubuh kita sendiri yang kurang baik sejatinya, akhirnya orang-orang tidak menyayangi gitu. Cuma sekarang ini saya sadar itu, saya ketawa geli gitu kan. Bunda Wita sudah hadir? Sudah Bunda. Iya, silakan Bunda Wita karena cukup lama ya, jadi ya sambung kembali ya. Yang saya isi ya dari jeda ini agar teman-teman tetap tenang ya, bisa diisi dengan cerita-cerita keajaiban atau masa buburnya yang diceritakan dengan senyum. Silakan Bunda Wita ya. Iya, ini sudah nampak lagi share screen-nya teman-teman. Sudah. Kasih saya tadi. Oke, tadi kepental. Ya. Silakan Bunda Wita. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bunda Sustan dan teman-teman semuanya yang sabar menunggu ya. Nah, saya lanjutkan kembali tadi mengenai kisahnya Bang Ronaldo ya Bunda. Ya. Bang Ronaldo, pesepak bola. Oke. Iya, pesepak bola. Nah, ini teman-teman semuanya. Nah, tentang kasih sayangnya makhluk. Banyak orang yang terlalu berharap pada kasih sayangnya makhluk, tapi dia lupa ujung penantian dari kehidupan sebenarnya adalah masa selepas mati. Nah, masa selepas meninggal dunia inilah yang harus kita benar-benar cari. Carinya dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan cara belajar, teman-teman. Nah, belajar di sebuah majelis, kemudian kita koneksikan spiritual dan hati kita di majelis seperti ini, kemudian banyak-banyak mengingat Allah adalah bekal, sebaik-baik bekal daripada kita senantiasa orientasinya ke harta. Ya memang sih mana rezeki boleh ya, karena bumi Allah ini sangat luas dan segala fasilitas yang ada di dunia
ini adalah semuanya milik kita, bisa kita gunakan, bisa kita pakai, gitu kan. Termasuk kalau teman-teman mau minta harta miliaran pun halal, boleh teman-teman. Caranya bagaimana? Ya caranya dengan cara-cara yang sudah diajarkan oleh Allah, gitu kan. Rasulullah itu adalah, kalau orang bilang bahwa mereka Rasul adalah nabi yang paling miskin, benar, tapi Rasulullah juga nabi yang paling kaya. Kenapa? Karena pada suatu masa ya di hari Idul Adha, Rasulullah itu mampu berkorban 100 ekor unta, teman-teman. Yang bayangkan satu unta aja berapa harganya. Dan Rasulullah ini bisa nyumbang berkorban sampai 100 ekor. Artinya kan Rasulullah kaya, walau kehidupannya terlihat sangat sederhana, gitu kan. Kehidupannya sangat sederhana, rumahnya aja seperti apa, gitu kan. Nggak seperti rumah kita keramikan, nggak ada rumah Rasulullah keramikan, itu nggak ada, gitu. Tapi Rasulullah adalah orang yang sederhana. Teman-teman kalau mau melihat Pak Nas ya, Ustadz Nasrullah itu triliuner, gitu. Saya yakin Ustadz Nasrullah udah punya uang bertriliun-triliun, tapi nggak ada satupun yang ditampakkan beliau secara mewah-mewahan, gitu. Mobil pun saya kira untuk jenis yang Pak Nas pakai biasa, gitu kan, termasuk biasa. Dan tempat MRC ya, Magnet Rezeki Center, itu adalah rumahnya Pak Nas. Itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan magnet rezeki semua. Dan Pak Nas tidak pindah dari situ, walaupun kalau mau beli rumah tinggal tunjuk aja mampu, gitu. Tapi inilah yang ditampakkan adalah kesederhanaan, gitu. Karena Pak Nas tahu kehidupan di dunia ini adalah singkat ya, maka beliau itu berusaha untuk memuliakan dan membahagiakan orang lain sebanyak-banyaknya. Salah satunya adalah dengan membagi-bagikan ilmu MR ini. Gratis ilmu MR itu di Telegram juga ada, gitu kan. Hanya mengapa kok kemudian berkembang ada ruangan yang seminar hybrid, training hybrid, kan online, kan offline, gitu. Kenapa seperti itu? Karena untuk melatih, tujuannya adalah melatih mental kita bersedekah, gitu. Sedekah untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Begitu juga dengan ruangan yang Bunda Arta sediakan di ruangan TSSN dan RFFLOP, gitu kan. Kalau Bunda Susan dan saya mau, kita bagi semua ilmu kita gratis kok. Di YouTube juga gratis banyak, gitu kan. Bunda Susan juga sering live ya, kalau ada hari-hari tertentu kita juga live bareng-bareng berdua, gitu. Nah itu semuanya gratis. Tapi kenapa yang gratis kok tidak disukai? Berapa banyak member kami gitu ya yang sudah kami himpun dalam grup-grup yang jumlahnya puluhan ya. Ya mungkin sekitar 40 grup juga ada gitu teman-teman. Ada 40 grup. Tapi yang aktif ramai itu sekitar 15 grup. Dan yang paling ramai ya, yang mau tanya jawab, yang mau berkomentar hanya 2 grup di TSSN dan RFFLOP. Karena apa? Di sana ruang berlatih. Karena teman-teman sudah merasa berlatih, ada pengorbanan yang dikeluarkan, maka teman-teman bersuara. Kalau teman-teman tidak ada rasa pengorbanan ya di grup-grup yang gratis, mohon maaf, yang reguler gitu, apakah ada yang bertanya, bersuara begini begitu, menanyakan tentang ilmu magnet rezeki? Enggak ada teman-teman. Kalaupun ada, mereka mintanya yang gratis. Ketika kami berikan ilmunya, Bunda Susan dan saya kalau ditanya Bun amalan apa, saya berikan amalannya. Tapi ternyata setelah diberikan juga nggak dipraktekin juga gitu. Karena memang mentalitas itu terbentuk dari terbiasanya kita untuk berlatih gitu. Nah, ketika kita ya teman-teman mengharapkan hanya kasih sayang makhluk saja, ya berlama-lama dengan pengen mendapat validasi dari makhluk kita, maka ya kita tidak akan mudah untuk melepaskan kemelekatan di dunia. Ya, padahal kalau dilepas kita akan semakin menerima, semakin dilepas semakin menerima hal yang indah, merasakan surga sebelum surga gitu ya. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah memurnikan dia. Nah, kalau teman-teman merasa hampa, nih, maka teman-teman cari ruang hening. Ruang heningnya apa? Di sini. Terapi syukur sadar nafas, di mana lagi? Di RFFLOP, di mana lagi? Ya, itu adalah bentuk-bentuk bahwa keajaibannya kita. Maka teman-teman cari ruang barang sejenak untuk muhasabah diri dan memikirkan hakikat keagungannya Allah. Ya, ruang sunyi ini dihiasi dengan ingatan dan pikiran yang tulus dan suci. Di sini teman-teman benar-benar diberikan kesadaran mengingat Allah lagi. Oh iya, kalau saya hampa berarti saya harus mengingat Allah karena saya kurang mengingat Allah mungkin selama ini gitu. Nah, ketika tadi ada sebuah kasus ya dari keluarga muda dengan bayi yang rewel belum bisa diam gitu kan.
Nah, ini fitrahnya jiwa mereka itu sedang mencari apa? Ruang hening. Benar ya? Karena anaknya ramai terus. Aduh, ini anak ramai gitu. Nah, apa yang dicari? Maka kita harus mulai memikirkan ini. Menjadi pemerhati. Apa itu? Tauhid murni, intipati dari tauhid murni dengan mengatakan huwallah, huwa Allah, huwallah, cukup hanya Allah. Nah, maka ketika ada kasus anak yang belum diam, ya maka teman-teman instingnya begini ya, mungkin nanti bisa jadi pelajaran, pengajaran buat teman-teman semuanya. Ketika mungkin nanti suatu hari punya cucu atau mungkin masih punya anak kecil gitu ya, untuk kakak-kakak yang masih jadi keluarga muda gitu ya, keluarga muda punya anak yang ingin ini, ingin itu gitu kan. Nah, ambil cermin. Kenapa anak saya kok banyak keinginannya untuk jajan, kadang-kadang jajannya nggak dimakan. Saya dapat cerita kasus dari teman saya, ini gimana ya bunda ya, ini anak saya itu gampang bosen, setelah dia bosen, dia minta jajan. Tapi ketika dia minta jajan, nggak dimakan, jajannya cuma dikumpul-kumpulin. Lah kan mubazir gitu kan. Nah, ini yang dinamakan cermin ajaib teman-teman. Ketika anak-anak kita punya keinginan, berarti di situ ada keinginan kuat, terutama dari ibu, karena ibu itu kuantumnya sangat-sangat lekat banget sama perasaan anaknya gitu. Anak rewel tadi Bunda Susan sampaikan sumbernya dari perasaan ibu gitu. Anak kurang nyaman sumbernya dari perasaan ibu. Anak tidak patuh mungkin juga ibunya yang kurang tepat. Oh gitu bunda, kan yang nggak tepat anak saya. Inilah kita mudah untuk menyalahkan orang lain tanpa melihat evaluasi diri kita sendiri. Mungkin selama ini kita terlalu banyak keinginan ke Allah. Ya Allah, saya ingin ini, selain itu. Tapi keinginan itu tidak dibarengi, tidak sebanding dengan praktek yang Allah mau. Praktek yang Allah mau itu maksudnya seperti apa? Penerapan jurus-jurus dari magnet rezekinya. Memuliakan orang lain, disiplin kata, sudah belum mendoakan orang lain, sudah belum tenang dan bahagia, sudah belum kita merasa ya happy-nya itu kita sending love ke orang-orang di sekeliling kita, itu sudah sampai belum? Nah, kalau belum sampai, munculkan rasa ingin di dekat Allah, memurnikan dia. Huwa Allah, huwa Allah. Hanya Allah saja yang cukup ya memenuhi zahir saya. Ya, dengan penuh rela kita memurnikan tauhid. Agar apa? Kita memiliki goal. Nah, goal tadi ya seperti goalnya pemain sepak bola. Kalau kita mempunyai tali hubungan kehambaan kepada Allah ya, yang menyimpan rahasia ketuhanan, mulai membenihkan kelezatan dalam rasa kehadiran Allah ilahi. Teman-teman ketika hening di kelas TSSN ini, maka teman-teman harus memposisikan diri sebagai abdi, hamba gitu. Dan ketika teman-teman melepas ya kemelekatan teman-teman, serulah Allah. Wallah gitu. Ketika dalam kesunyian semakin kita meriuhkan diri untuk terus mengucap dalam batin kita, cukup Allah, cukup Allah, cukup Allah, bicara terus gitu. Maka Allah akan menjadi pendengar setianya kita gitu. Maka ketika Allah menjadi pendengar setia kita, ketika kita ada dalam kekaratan nafsu duniawi ya, maka itu akan selalu diingatkan oleh Allah, kamu jangan begini deh Pita gitu. Kamu jangan begini dah, ini kan bukan jalan yang kurang tepat ini gitu. Terus nanti tiba-tiba dapat intuisi gitu. Kayaknya nggak milih jalannya ke sini aja deh gitu. Kayaknya ini yang benar nih, jalannya seperti ini. Nah, ini yang dimaksud dengan sabdanya Rasulullah. 7 golongan yang dinaungi di bawah naungannya Allah pada hari tiada naungan melainkan naungannya adalah seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam keadaan sendirian lalu berlinanglah air matanya. Maka ketika teman-teman sedang mengingat Allah, di sini kita berjamaah ya. Sebenarnya kita berjamaah tapi fisik kita sendiri-sendiri gitu. Benar ya? Fisik kita ada di depan laptop sendiri-sendiri walau kuantum kita berjamaah gitu. Nah, teman-teman boleh menangis. Bun, saya kalau TSSN kok pasti menangis? Enggak apa-apa, bagus mah. Itu meluruhkan kemelekatannya teman-teman gitu. Kalau ada yang mengantuk, ada yang menguap, enggak apa-apa juga, itu adalah proses bagian dari detoksifikasi yang ada di dalam tubuh kita.
Nah, maka teman-teman kalau memperhatikan seorang ibu yang menggendong anaknya dengan penuh kasih sayang, lihatlah lebih dekat, ya, lihatlah lebih dengan pandangan yang berbeda. Si ibu ini memang secara zahirnya menggendong mendekat anaknya dengan kasih sayang, tapi yang dia berikan adalah sending love-nya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka ketika tadi ada kisahnya Bang Ronaldo yang kelaparan di jalan gitu kan, maka Allah menyayangi dia. Jadi Allah itu sudah punya masa dan rencana yang mengubah Ronaldo ini sampai menjadi mu'alaf, teman-teman. Dengan masa hampir 40 tahun. Seperti masanya Rasulullah tuh diangkat kenabian gitu kan. Kurang lebih 40 tahun Ronaldo gitu kan. Ya, luar biasa pencapaiannya, dan dia punya 5 Ballon d'Or gitu ya. Sebuah penghargaan logam yang berbentuk sepak bola tapi emas gitu, Ballon d'Or. Nah, itu harganya triliunan teman-teman karena emas semua. Nah, apa yang dilakukan Ronaldo pada Ballon d'Or-nya ini? Bagi saya, dia bercerita begini, bagi saya ini adalah sebuah logam yang tidak berguna. Kalau saya pajang doang, buat apa di rumah? Maka saya jual Ballon d'Or saya 1 gitu kan. Buat apa? Buat nyumbang ngasih makan orang-orang miskin, dan nilainya triliunan rupiah. Bahkan dia kedapatan juga sebagai salah seorang donaturnya dari Gaza. Tapi walau alam teman-teman ya, kita terus mendoakan teman-teman kita yang ada di Gaza supaya benar-benar mendapatkan bantuan dari orang-orang yang layak gitu ya. Mudah-mudahan bantuan kita juga tersampaikan ke sana. Nah, kembali pada kisah ya, anak kecil yang didekap dalam dekapan ibunya, dekapannya Allah. Sebenarnya rasa nyaman dalam sebuah dekapan itu adalah dekapan penjagaannya Allah, dizahirkan dalam dekapan ibu tersebut. Ketika lihat kicau burung menyanyikan lagu rindu, tiupan angin membawa nyaman, pepohonan yang melambai riawan ternak ya di padang rumput, sungai yang mengalir membicarakan kedamaian. Nah, itu semuanya adalah dekapannya Allah, kesyukuran yang harus kita nikmati. Lalu kenapa kita harus fokus amanah saya belum lunas itu kan? Padahal terlalu banyak alam ini yang begitu indah yang bisa kita nikmati, tapi kita nggak bisa menikmati itu semua. Ya, dekapannya Allah. Kenapa? Karena kita fokusnya mencari dekapan manusia dan duniawi aja. Walaupun sebenarnya kalau kita kan, Allah sudah berpesan kejar akhiratmu maka dunia akan mengikuti. Kalau kita banyak-banyak belajar, kalau kita banyak-banyak berada dalam majelis, otomatis dunia itu mengikuti, dan ini sudah kami buktikan baik oleh Bunda Susan maupun oleh saya gitu kan. Bunda Susan hampir 20 tahun gitu ya, nanti di tahun 2027 20 tahun berkiprah di mana, di majelis-majelis dan rumah-rumahnya Allah gitu. Teman-teman mau berapa lama gitu kan, itu tergantung dari usaha teman-teman sendiri. Nah, 20 tahunnya Bunda Susan boleh jadi 2 tahunnya untuk teman-teman kalau usaha dan gerak langkah teman-teman ini bisa selaras gitu. Selaras dengan apa? Pikiran, hati, dan perasaan, dan juga selaras dengan apa yang sudah diajarkan di magnet rezeki ini gitu teman-teman ya. Nah, maka teman-teman yang dirahmati Allah harus mempunyai spiritual mindset. Nah, spiritual and mindset foundation yang dimulai jam 3 pagi. Kenapa di jam ini? Karena ini adalah waktu terbaik saat dunia masih tenang, masih ada di gelombang alfa dan theta. Nah, ini adalah waktu untuk mengisi baterai spiritual untuk menyelaraskan energi vibrasi teman-teman sendiri yang belum selaras dan meninggikan energi vibrasi. Dengan apa aktivitasnya? Ibadah, salat malam, berdoa, menulis jurnal syukur pagi hari gitu, dan melakukan kontemplasi kedamaian. Itu seperti apa Bunda? Ya berarti kita melakukan langkah-langkah masuk ke dalam goa keajaiban. Jadi dalam prinsip magnet rezeki ini adalah momen untuk menjaga hati itu supaya melenting ke atas gitu. Pikiran berada di dalam frekuensi positif, yaitu frekuensi syukur dan keajaiban sebelum memulai hari. Rahasianya apa? Nah, di sepertiga malam ini adalah dekapannya Allah. Ketika jiwa-jiwa teman-teman semuanya rindu, maka datangi Allah gitu. Dunia di luar ketika saat tahajud benar-benar sunyi. Mayoritas manusia tertidur, tetapi kita memilih bangun. Nah, secara spiritual kita membangunkan jiwa
Nah, ini saatnya Allah turun dari langit ya, menuju ke langit dunia untuk mengabulkan doa-doanya teman-teman semua, LOP-nya gitu. Doa jangan asal doa. Ketika teman-teman berdoa, ya Allah, pakailah rasa gitu. Dan usahakan setiap awal doa teman-teman jangan langsung ya Allah saya minta. Jangan. Itu adalah doa yang egois. Tapi teman-teman, doakan dulu, awali dengan kickback. Doakan orang lain. Ya, awali dengan doakan orang lain dulu. Ya Allah, pada malam hari ini alhamdulillah saya bersyukur. Saya bertemu Bunda Estriana semalam, cantik luar biasa. Saya bertemu ya dengan Bunda Sulis juga cantik luar biasa. Berilah kemuliaan, kebahagiaan untuk keluarganya Bunda Estriana dan Bunda Sulis supaya mereka bisa mendapatkan rezeki yang berlimpah, anak-anak soleha. Kita sebut namanya teman-teman. Ya, kita diajarkan untuk menyebut namanya. Itu lebih bagus daripada langsung global gitu. Kalau mepetnya gitu. Saya nggak bisa nyebut nama satu-satu ini gitu. Maka teman-teman ambil 10 nama ya di grup RFFLOP atau di grup TSSN ini. Nggak bisa juga menyebut 10 nama, maka teman-teman doakan jemaah gitu. Semua jemaah RFFLOP, semua jemaah TSSN, ya Allah beri mereka kedamaian hati, beri mereka lunas hutang, beri mereka, nah ucapkan itu teman-teman ya, agar teman-teman mendapatkan kickbacknya. Maka di saat sepertiga malam itu nanti malaikat itu akan ngomong, dan untukmu wahai Bunda Estriana, kamu tadi sudah mendoakan Bunda Vita dan Bunda Susan, maka untukmu doa yang sama. Habis itu pagi-paginya Bunda Estriana saya mau pesan susu gomilku 50 dus besar. Wah, closing jumbo gitu. Gitu rahasianya ya teman-teman. Bisa enggak gitu. Nah, ini adalah menciptakan rasa luar biasa saat kita berada di dalam dekapan cinta kasih rahmatnya Allah. Nah, secara psikologisnya kondisi ini menghancurkan rasa ya, rasa apa, rasa spiritual meter yang kurang tepat ya, cemas, tertekan, sedih, karena teman-teman yakin dengan mendoakan orang lain akan mendapatkan vibrasi, dengan mendoakan orang lain saya akan lebih banyak bersyukur, kemudian Allah akan mengabulkan doa-doa saya. Itu jangan langsung ya Allah saya minta mobil warnanya pink, mereknya Avanza. Wah, minta yang susah, Avanza pink jarang. Gitu, Allah masih mikir-mikir. Maka teman-teman harus bisa untuk menyerahkan segala urusan kepada Allah terlebih dahulu ya. Tidak sedikit manusia mencari apa yang belum pasti, sedangkan dia menuju apa yang pasti ya. Belum pasti apa? Belum pasti dapat Avanzanya ya kalau teman-teman tidak mau bergerak. Tapi kalau teman-teman mau bergerak menuju yang pasti-pasti aja, nah, jadi manusia yang bijak. Nah, dia mencari dan menuju apa yang pasti, karena Allah itu yang pasti. Nah, biarkan tangisan kita saat tahajud itu terarah mencarinya, agar jiwa kita puas dengan merinduinya. Nah, kehilangan segala-galanya selain Allah ya, itu nggak apa-apa, tapi itu sebenarnya adalah anugerah. Kita mau ajaib. Kalau ketemu persoalan kita mau ajaib, ketemu persoalan lagi kita mau ajaib lagi gitu. Nah, maka jangan anggap sebuah musibah adalah musibah, tapi musibah adalah persoalan, tantangan untuk menuju keajaiban. Ya, memang itu disertai dengan tumbukan dan pasti ada rasa kehilangan di sana gitu. Tapi jangan berduka berlarut-larut sehingga membuat tidak bahagia ya, tidak mau mengerjakan apa yang harusnya kita kerjakan. Jangan seperti itu ya. Mata jika menangis ya, karena keadaan sunyi dari makhluk, maka mata adalah sebesar-besarnya hijab dan menjauhkan dari hakikat diri. Tangisan biarlah menangis sebagai rasa takut kepadanya, rindu kepadanya ya. Dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, kata Rasulullah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Takutnya apa? Takut akan diazab. Maka teman-teman ketika mempraktekkan sholat taubat, nah, sholat taubat di sepertiga malam terakhir nih teman-teman, boleh sebelum tahajud, boleh juga setelah sholat tahajud gitu. Maka teman-teman panjatkan ini. Ya Allah, ajarkan kami cinta agar kami dapat mencintaimu dengan cinta yang Engkau ridhoi.
Engkaulah sumber cinta, sedang kami rindu untuk mencintaimu dengan cintamu. Nah, ini nanti teman-teman kalau praktek ini bisa sending love gitu. Ya Allah, aku merinduimu ya Allah, sunyi teramat hatiku ini. Ya Allah, siapkah aku sebenarnya? Adakah aku hambamu yang betul-betul bertakwa? Mengapa tiada mudah bagiku untuk istiqomah di jalanmu ya Allah? Ya, terkadang perasaan bersalah terhadap diri sendiri menghantui hidupku. Ya Allah, aku menyesali atas kelemahanku ini. Ya Allah, beri kekuatan untukku terus berjuang mendidik jiwa yang belum mengerti dan tidak mudah mengerti tentang seruanmu. Ya Allah, aku seperti tiada kata untuk diungkapkan. Namun aku yakin ya Allah, Kau tahu apa perasaanku sekarang. Aku sedih sangat. Ya Allah, mudahkanlah untuk membuka selalu pintu hatiku untuk mencari hakikat hidup sebagai hamba-Mu. Nah, ini adalah doa yang bisa teman-teman ucapkan saat membuka perisai. Agar apa tujuannya? Menyadari bahwa diri kita ini punya garis kebenaran yang harus diturunkan, ya, seperti itu. Teman-teman bisa dipahami ya. Alhamdulillah. Nah, supaya kita tidak berlama-lama ya teman-teman, kita akan memasuki sesi dari terapi kita pada malam hari ini. Nanti kalau teman-teman butuh sharing untuk memperjelas doa apa yang harus kita ucapkan saat melepas perisai, ya teman-teman bisa nanti melihat di dalam grup. Nanti insya Allah saya kirimkan di grup itu untuk dibawa untuk menyadari perisai gitu ya, supaya teman-teman bisa menangis saat salat tahajud, atau pakai bahasa teman-teman sendiri juga boleh-boleh saja ya, seperti itu. Oke, alhamdulillah sudah selesai sesi kajian kita pada malam hari ini, dan saya akan menyerahkan waktu dan tempat kembali kepada Bunda Susan yang akan membimbing kita untuk melakukan prosesi terapi supaya selesainya tidak terlalu malam. Silakan. Assalamualaikum Bunda Susan. Waalaikumsalam. Sebentar Bunda Pita, ada yang titip ini apa namanya 3 perisai menyusul Bunda. Jadi saya tulis dulu ya. Oke. Ada susulan Ayah Ngaseri tadi. Sebentar ya. Oke, boleh. Ya. Oke ya, sambil menunggu Bunda Susan untuk menulis list dari buka perisai yang akan dibawa pada malam hari ini ya. Tadi saya sudah sampaikan buat teman-teman semuanya tips ya, sedikit tips untuk sholat taubat ya. Sholat taubat teman-teman, mungkin teman-teman yang pernah ikut kelas THMR ya, teman-teman sudah mendapatkan ilmu ini. Yang terpenting adalah teman-teman menghadirkan rasa ya, rasa kerinduan yang seolah-olah teman-teman ini senantiasanya ya, kita ini apa namanya selalu salah arah gitu. Nah, ketika teman-teman merasa saya selalu salah arah, dan ketika kembali di sholat taubat itu, nanti teman-teman akan merasakan kenikmatannya di sana. Kenikmatan sholat taubat yang luar biasa, merindukan Allah, merindukan dekapannya Allah, supaya Allah ini benar-benar memberikan keridhoannya ya. Jadi ketika teman-teman melakukan, sebelum melakukan LOP, kita kan harus ada prosesi untuk buka perisai dulu. LOP tidak akan bekerja apabila kita tidak mau buka perisai gitu ya kan. Urut-urutan dari jurus mahna rezeki adalah jurus yang pertama buka perisai, baru kemudian kita LOP gitu ya. Nah, kalau tidak ada buka perisai di sana, maka teman-teman akan melihat kemelekatan yang teman-teman miliki sebagai fokus persoalan yang selama ini teman-teman belum selesai gitu. Fokusnya pada akan memasuki ke ruang keajaiban ya, ke ruang ada gua keajaiban berikutnya, yaitu terapi syukur. Disinilah ya cara kita nanti agar mudah masuk di kondisi alpa ya, dan juga menuju ke teta, ketenangan. Nah, tenangnya itu nanti bisa di-download di situasi saat apapun teman-teman ya, saat kita sudah berlatih rutin ya, ada di 2 kelas, bahkan ada yang offline online, itu nanti akan memperbanyak ya data-data positif dan mudah sekali mengubah identitas dari energi tubuh kita menuju ke spiritual positif itu lebih dalam, lebih banyak gitu ya. Maka sahabat, saya sarankan sahabat semua yang ada di dekat kotanya masing-masing gitu ya, untuk bisa mengikuti ada SHMR dan THMR. Itu adalah cara selaras gitu ya, untuk membawa diri kita mudah mendapatkan ada data-data positif di tubuh kita, dan kemudian
bisa nanti memudahkan LOP teman-teman mewujud nyata gitu ya.